Let's go. Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hendrik Martiniante Haryanto. Dan hari ini kita berada di kelas pajak. Oke rekan-rekan, hari ini saya semangat banget nih untuk masuk ke kelas pajak kita. Ya, kenapa sih saya semangat banget? Karena hari ini saya ingin memberitakan sesuatu informasi yang sangat penting banget nih buat teman-teman semua, rekan-rekan, partner kerja, atau apapun yang semuanya itu saya yakin adalah taxpayer dan kita harus melaksanakan kewajiban pajak. Ini ada informasi yang penting banget rekan-rekan, ya, bahwasannya sekarang rekan-rekan, dan saya yakin mungkin teman-teman sudah ada yang dengar juga, sudah terbit undang-undang terbaru dan sudah disahkan, yaitu Undang-Undang HPP. Yaitu apa rekan-rekan? Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Luar biasa banget nih rekan-rekan. Kenapa luar biasa? Karena kita tahu belum lama ini, kemarin itu kan baru keluar Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang kepanjangannya kita sebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang keluar lagi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya sanggup masih kelibet-libet nih rekan-rekan, saking barunya peraturan ini. Jadi kita rekan-rekan sebagai taxpayer, sebagai wajib pajak, sebagai calon-calon wajib pajak harus tahu peraturan ini. Kenapa? Karena setiap peraturan yang baru, apalagi peraturan itu adalah undang-undang, pasti rekan-rekan itu semua sangat berpengaruh dalam hidup kita dan bagaimana cara kita melaksanakan peraturan perpajakan. Hari ini rekan-rekan, kita memang tidak akan membahas habis. Kalau karena membahas habis semua peraturan itu tentunya akan sangat panjang sekali. Tapi rekan-rekan, kita akan masuk ke update-update peraturan kita. Oke rekan-rekan, siap-siap ya, ambil buku catatannya, ambil perekamnya, karena saya akan memberikan update-update yang penting di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan. Oke rekan-rekan, sekarang kita masuk ke update. Rekan-rekan, update apa yang pertama sekarang ingin saya sampaikan? Seperti biasa rekan-rekan, kita beralih dulu ke coret-coretan kita. Masuk. Nah rekan-rekan, sekarang kita akan bicara tentang update peraturan Undang-Undang HPP. Nah rekan-rekan, sekarang yang luar biasa sekali rekan-rekan, Undang-Undang HPP di bagian bab penghasilan, di bagian bab pajak penghasilan, dan hari ini kita akan masuk di bagian bab pajak penghasilan dulu nih rekan-rekan. Bab pajak penghasilan ini banyak hal-hal berubah yang cukup signifikan dan cukup merubah dasar yang selama ini sudah kita ketahui rekan-rekan. Pertama apa? Pertama adalah satu, tentang natura dan kenikmatan rekan-rekan. Natura dan kenikmatan, seringkali sampai dengan saat ini kita memahami bahwa natura dan kenikmatan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang pegawai gitu ya, atau pekerja, dan itu tidak kena pajak, dan itu bukan merupakan objek pajak rekan-rekan. Nah sekarang rekan-rekan, di Undang-Undang HPP, natura dan kenikmatan itu sekarang semuanya masuk rekan-rekan, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ya rekan-rekan. Natura atau disebutnya imbalan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk apapun itu sekarang masuk rekan-rekan sebagai objek pajak. Jadi kalau misalkan Anda sebagai karyawan atau Anda sebagai atasan memberikan beras, memberikan pulsa, memberikan seragam, memberikan apapun yang sifatnya tidak wajib, itu menjadi imbalan rekan-rekan, menjadi penghasilan. Jadi hati-hati ya rekan-rekannya, karena kalau dulu kita kasih beras, kita kasih pulsa, kita kasih voucher yang bentuknya bukan uang, itu disebutnya natura dan kenikmatan dan bukan objek pajak. Sekarang sudah berubah rekan-rekan. Sekarang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di bagian pajak penghasilan atau di bab PPH,
itu sekarang semua sudah berubah, dan teman-teman harus segera mengganti mindset bahwa Natura itu bukan objek pajak. Sudah berubah rekan-rekan ya. Jadi sekarang Natura dan kenikmatan itu atau imbalan apapun yang diterima oleh karyawan dalam bentuk apapun itu semua masuk dalam objek pajak, gitu rekan-rekan. Nah, di sini apakah akan ada timbul masalah? Tentunya akan timbul masalah, karena kalau menurut saya, kalau misalkan gini nih rekan-rekan, ini sebuah PT ya, sebuah PT, nggak aja PT Henry memberikan Natura dan kenikmatan kepada seorang karyawan dalam bentuk beras. Ya, gimana gambar beras? Anggap aja begini, beras ya, beras. Nah, sekarang mau beras ini bagaimana caranya menghitung uangnya, menguangkannya bagaimana, atau mau dihitung seperti apa berasnya gitu ya. Karena beras ini kan ada umurnya. Di sini ada umur. Kalau ternyata berasnya kualitasnya sudah turun, tentunya harganya berbeda pada saat baru pertama kali dibeli. Atau misalkan kalau bukan beras, yang lebih susah lagi dikasihnya, misalkan apa rekan-rekan? Misalkan dikasihnya fasilitas mobil. Dikasihnya fasilitas mobil. Nah, fasilitas mobil ini macam-macam, bisa dipakai untuk pekerjaan, bisa juga dipakai untuk jalan-jalan. Nah, sekarang cara menguangkannya bagaimana? Yang kerja berapa, yang jalan-jalan berapa, kan susah ya rekan-rekan ya. Tapi memang ini peraturannya belum keluar, rekan-rekan, petunjuk pelaksana. Jadi kita tunggu rekan-rekannya, kita tunggu. Tapi minimal teman-teman sudah tahu bahwa sekarang menurut undang-undang, imbalan apapun yang diterima oleh seorang karyawan ya dalam bentuk apapun itu masuk sebagai objek pajak. Itu yang pertama ingin saya berikan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman harus aware ya. Nah, sekarang apalagi yang kedua rekan-rekan, yang kedua yang saya pengen kabarkan kepada rekan-rekan ini, update yang terbaru adalah di bagian PPh dulu ya rekan-rekan. Hari ini kita masuk ke pembahasan PPh dulu. Tentunya nanti saya akan update ke KUP dan PPN, tapi saya tentunya nggak bisa sekaligus ya, karena akan panjang sekali. Seperti biasa saya hanya mengkondisikan kelas perpajakan kita itu 10 sampai dengan 15 menit. Nah, sekarang rekan-rekan ada PTKP khusus. PTKP khusus untuk siapa? OP pengusaha. OP pengusaha yang ikut fasilitas PP 23 tahun 2018. Nah, berapa fasilitas PTKP-nya? Luar biasa rekan-rekan, ini cukup tinggi. Fasilitas PTKP-nya adalah sebesar 500 juta setahun. Wah, luar biasa rekan-rekan, 500 juta setahun. Jadi Anda kalau perusahaan-perusahaan startup itu bisa nih ya pakai yang 500 juta setahun ini gitu rekan-rekan, luar biasa nih. Nah, jadi rekan-rekan contoh begini. Contoh misalkan di bulan Januari Anda punya omset 100 juta, Februari, Maret, April, Mei, ini 100 juta juga semua sama. Nah, ini kan total 500 ya rekan-rekan ya, 500 juta. Nah, mulai dari Juni sampai dengan Desember, misalkan anggaplah dapat 1 miliar. Jadi total omset itu selama 1 tahun rekan-rekan itu 1,5 miliar. Nah, kan berarti yang kena pajak yang mana? Yang kena pajak itu cuma yang 1 miliaran saja, karena yang 500 jutanya ini rekan-rekan ini masih 0% gitu rekan-rekan. Jadi luar biasa nih rekan-rekan ya, bahwa sekarang ada PTKP khusus untuk OP pengusaha yang ikut fasilitas PP 23 tahun 2018 gitu ya. Tapi memang untuk ikut yang fasilitas ikut PP 23 tahun 2018. Nah, kalau teman-teman masih nggak tahu PP 23 tahun 2018 itu apa sih, misalkan ada yang tidak tahu, PP 23 tahun 2018 itu rekan-rekan itu membahas tentang ini. PP 23 tahun 2018 itu adalah diperuntukkan bagi OP pengusaha
yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar gitu ya rekan-rekan ya, 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, bagi OP pengusaha yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun itu boleh ikut PP 23 tahun 2018. Nah, berarti tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya adalah omset ya rekan-rekan ya, bukan laba, dikali 0,5%. Ya, jadi pengaplikasiannya kalau tadi misalkan di kasus kita rekan-rekan, kalau misalkan tadi dari Januari sampai dengan Mei itu 500 juta, lalu Juni sampai dengan Desember adalah 1 miliar. Nah, yang kena pajak di sini 0% atau tidak kena pajak sama sekali, di sini kena 0,5% rekan-rekan. Jadi cuma bayar sekitar ya 50 juta ya, atau 5 juta ya gitu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi murah. Apalagi di sini berarti kita bisa menjaga siklus usaha kita dengan lebih baik. Jadi di awal-awal usaha kita tidak perlu pusing masalah pajak, kita tidak bisa memanfaatkan semua pendapatan kita untuk perputaran perusahaan kita. Bahkan kalau memang ada perusahaan baru yang setahun itu belum mencapai 500 juta, ya berarti Anda setahun itu nggak perlu bayar pajak apa-apa sama sekali. Ya nggak perlu bayar pajak apa-apa dalam omsetnya. Tapi kalau Anda bayar gaji segala macam, ya tetap kena ya rekan-rekan ya, kena pasal 21, atau kalau Anda sewa ya kena pasal 23 dan seterusnya. Jadi mungkin rekan-rekan di kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan 2 hal update terbaru dulu rekan-rekan di Undang-Undang Harmonisasi. Nanti di episode kita selanjutnya atau di video kita selanjutnya kita akan lanjutkan terus ya rekan-rekannya untuk Undang-Undang Harmonisasi ini punya update apa saja. Dan jangan lupa rekan-rekan, nanti saya akan masuk sampai ke tahap ke PPS, yaitu apa, pengakuan untuk pengakuan harta kita di tax amnesty jilid ke-2 gitu rekan-rekan ya. Nah, itu juga harus kita manfaatkan baik-baik tuh rekan-rekan untuk tax amnesty jilid ke-2, karena tentunya bayar pajaknya bisa lebih hemat. Dan kalau Anda sudah mengikuti, tentunya perpajakan Anda, hutang-hutang pajak Anda itu menjadi jauh lebih aman, dan kita bisa tenang gitu ya, bisa tenang tidur, bisa tenang makan, karena kita sudah bisa menghilangkan semua hutang-hutang pajak-pajak kita kalau kita mengikuti fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi saya ulangi rekan-rekan, di Undang-Undang HPP sudah berlaku, sudah disahkan, tapi memang kita masih menunggu juklaknya, kita masih menunggu PP-nya, atau kita masih menunggu PMK-nya. Cuman update-nya rekan-rekan yang sekarang yang sudah saya sampaikan tadi adalah ada di 2 hal. Di bagian bagian PPH dulu rekan-rekan ya. Pertama itu apa? Pertama adalah imbalan apapun yang diterima oleh karyawan dalam bentuk apapun itu sekarang masuk kategori objek pajak. Yang kedua, ada natura khusus atau ada PTKP khusus untuk OP ya, pengusaha yang ikut fasilitas PP 23 tahun 2018 sebesar 500 juta rupiah rekan-rekan. Baik rekan-rekan, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan semoga bisa membantu transaksi teman-teman dan perpajakan teman-teman dalam menjalankan kewajiban. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu sehat, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep learn. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.